Shalom, saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa dalam rekaman perdana khotbah kami session ini. Baru kali ini kami rekaman saudara. Dari tahun 98 Tuhan sudah pakai kami untuk menjadi pengkhotbah atau penyambung lidahnya Tuhan. Tapi baru kali ini kami untuk rekaman. Selamat berjumpa kepada saudara para pendengar, kepada saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Siapkan hati dan pikiran saudara untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan dan siap dijamah oleh firman Tuhan, sehingga hidup saudara akan berubah setelah mendengar kebenaran firman Tuhan ini. Saudara tidak sama lagi seperti hidup sebelumnya, dan hidup saudara akan ditransformasi oleh kebenaran firman Tuhan. Artinya, saudara akan hidup di dalam ketaatan akan firman Tuhan dan dalam kebenaran. Karena hanya dengan taat kepada firman Tuhan dan hanya taat kepada kebenaran, kita bisa mendapatkan apa yang kita dapatkan dari Tuhan. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa, saudara. Tuhan Yesus, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus saat ini. Hamba sebagai hambamu, penyambung lidahmu ya Tuhan, berdoa untuk setiap jemaat, setiap umat Tuhan yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan ini, supaya mereka dijamah hatinya ya Allah. Berikan telinga seorang murid. Pemberitaan kami terbatas, tetapi pemberitaan Tuhan tidak terbatas. Karena Yesus, kami hanya melakukan apa yang Tuhan berikan kepada kami. Bahwa firman-Mu berkata, beritakanlah Injil, siap atau tidak sedia waktunya. Karena Yesus Engkau akan datang segera. Dan kami Tuhan sebagai hamba-hamba-Mu akan menjalankan setiap amanat agung-Mu, setiap perintah-Mu ya Tuhan. Kami siap memberitakan setiap kebenaran firman-Mu, setiap isi hati Tuhan, kepada setiap jemaat Tuhan, kepada setiap murid Kristus, kepada setiap orang percaya yang mau mendengar firman-Mu ya Allah. Pada momen ini Tuhan, pada session ini, kami berdoa supaya setiap pendengar firman Tuhan, setiap saudara yang terkasih yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan ini, mereka menjadi seorang murid, mereka akan mendengarkan dan melakukannya. Dalam nama Yesus ini hamba Tuhan akan menyampaikan isi hati Tuhan. Kami berdoa di dalam nama-Mu Tuhan Yesus. Amin. Adapun tema khotbah kita pada session ini adalah bagaimana hidup di dalam kebenaran dan dalam melakukan kehendak Tuhan sehingga kita mendapatkan berkat dan kemenangan dari Tuhan Yesus Kristus. Artinya mendapatkan keselamatan dari Tuhan. Bagaimana kita hidup di dalam kebenaran dan kehendak Tuhan untuk melakukan kehendak Tuhan sehingga kita mendapatkan berkat secara rohani dan jasmani dan keselamatan, kemenangan. Kita buka firman Tuhan saudara di dalam Kolose 1 ayat 9 sampai 11. Firman Tuhan yang akan berbicara kepada saudara saat ini adalah Kolose 1 ayat 9 sampai 11. Begini firman Tuhan. Sebab itu sejak waktu kami mendengarnya, kami tiada henti-henti berdoa untuk kamu. Kamu meminta supaya kamu menerima segala hikmat dan pengertian yang benar untuk mengetahui kehendak Tuhan dengan sempurna, sehingga hidupmu layak di hadapannya serta berkenan kepadanya dalam segala hal, dan kamu memberi buah dalam segala pekerjaan yang baik dan bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Allah, dan dikuatkan dengan segala kekuatan oleh kuasa kemuliaannya untuk menanggung segala sesuatu dengan tekun dan sabar. Itu pembicaraan firman Tuhan. Itu firman Tuhan yang akan berbicara kepada setiap saudara pada session ini, pada rekaman perdana kami session ini, saudara. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita diciptakan Tuhan untuk hidup menikmati setiap apa yang diberikan Tuhan kepada kita. Setiap apa yang menjadi ciptaan Tuhan itu menjadi hak daripada kita umat manusia. Karena ada beberapa ciptaan Tuhan saudara, manusia, binatang atau hewan, dan tumbuh-tumbuhan. Tetapi otoritas diberikan kepada manusia. Manusialah yang berkuasa atas alam ciptaan Tuhan, bumi, daratan, lautan, dan semuanya, dan juga atas binatang dan tumbuh-tumbuhan. Manusialah yang diberikan untuk berkuasa kepada setiap ciptaan Tuhan. Nah,
dengan otoritas yang Tuhan berikan bagimu dan bagiku, saudara, apakah kita memanfaatkan atau menggunakan otoritas yang diberikan Tuhan ini kepada saudara? Begitu hebatnya Tuhan kita, begitu dahsyatnya Tuhan kita. Dia Tuhan pencipta, Dia ciptakan alam semesta, Dia ciptakan saudara dan saya, dan diberikan otoritas untuk menguasai ciptaan Tuhan yang lainnya. Tetapi kalau kita menyadari, saudara, untuk apa kita diciptakan oleh Tuhan? Untuk apa kita hidup? Apakah kita hidup hanya sebatas untuk hal-hal yang sementara, atau hal-hal yang selama kita di dunia ini, di dalam habitat kita yang serba sementara ini? Apakah kita hidup hanya untuk makan, untuk kaya, untuk damai, cari kesejahteraan, untuk kebahagiaan? It's okay, itu bagus. Tetapi apakah cukup sampai di situ, saudara? Dan berapa lama kita menikmati hal-hal yang bersifat secara jasmani? Firman Tuhan katakan di dalam Mazmur 90 ayat 10, dikatakan umur manusia, kita lihat firman Tuhan, saudara. Mazmur 90 ayat 10. Dikatakan di sini firman Tuhan berbicara, masa hidup kami 70 tahun, dan jika kami kuat 80 tahun. Dan kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan, sebab berlalunya buru-buru dan kami melayang lenyap. Firman Tuhan katakan ada limit edition, ada batas-batas umur manusia, ada batas kehidupan kita di dalam kehidupan yang sementara ini. Selanjutnya, saudara yang terkasih, sehabis kehidupan yang sementara ini, yang dikatakan firman Tuhan, limit editionnya, batasnya hanya sampai umur 90 tahun. Hanya 90 tahun kita di bumi ini. Selanjutnya, kita kemana, saudara? Tadi tema khotbah kita adalah hidup di dalam kebenaran dan melakukan kehendak Tuhan akan mendatangkan berkat dan kemenangan dan keselamatan, dalam arti salvation, surga bagi saudara. Kalau kita hidup dalam kebenaran dan taat melakukan kehendak Tuhan. Setelah kehidupan yang sekarang ini, setelah kita mencapai bonus sampai limit waktu yang Tuhan tentukan 100 tahun, selanjutnya kita kemana, saudara? Apakah saudara pernah berpikir tentang hal ini? Apakah saudara hanya berpikir sebatas kehidupan kita yang sementara ini, yang selama hanya 90 tahun sampai 100 tahun? Tapi kalau kita berpikir, saudara, setelah kehidupan yang sekarang ini, kita mau kemana? Saudara, saya mau beritahu, firman Tuhan mau beritahu saat ini, bagi kita yang hidup di dalam kebenaran dan melakukan kehendak Tuhan, ada satu kehidupan yang kekal di luar kehidupan yang sekarang ini, di luar kehidupan yang sementara ini, yaitu namanya surga, the heaven. Saudara dengarkan baik-baik. Sekali lagi saya katakan, bagi orang yang benar, yang melakukan kehendak Tuhan, yang taat kepada setiap perintah Tuhan, ada satu kehidupan lagi di luar kehidupan yang sekarang ini. Setelah limit waktu yang ditentukan oleh Tuhan dan yang ditentukan oleh medis sama kita, yaitu namanya surga. Tapi bagi orang benar dan yang melakukan kehendak Tuhan. Tetapi bagaimana dengan orang yang tidak melakukan kehendak Tuhan? Dan sebaliknya, saudara, bagi orang yang melakukan kejahatan, yang hidup di dalam dosa dan kejahatan, ada satu kehidupan yang kekal juga yang namanya neraka. Di sana bukan hanya 90 tahun atau 100 tahun, tetapi selama-lamanya, saudara. Bagi orang-orang yang melakukan kejahatan selama hidupnya, yang mereka tidak taat kepada kebenaran firman Tuhan. Dan bagi kita orang benar juga bukan hanya 90 tahun atau 100 tahun, tetapi selama-lamanya, forever and ever. Di sini hanya 100 tahun. Tapi di dalam kehidupan yang kekal itu selama-lamanya. Saudara yang berkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mungkin saudara bertanya, terus apa yang kami perbuat untuk boleh mencapai kehidupan yang kekal itu? Pasti semua dong. Semua kita yang diciptakan oleh Tuhan, setiap umat Tuhan, pasti kita menginginkan kehidupan yang kekal itu. Pada dasarnya tidak ada orang yang mau masuk neraka. Pasti semua kita mau masuk surga. Kita mau sukses di bumi dan juga sukses di surga. Tetapi di dalam kehidupan yang sementara ini, sebelum kita masuk ke dalam kehidupan yang kekal itu, ada momen-momen yang harus kita lakukan di dalam kehidupan sementara ini. Karena untuk kita bisa sampai ke dalam kehidupan yang kekal itu, tergantung dari apa yang kita lakukan selama kita hidup di dalam kehidupan yang sementara ini, yang sekarang ini, yang serba terbatas ini. Saudara yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, lantas selanjutnya saudara akan bertanya,
Apa yang kami harus lakukan? Apa syaratnya untuk masuk kehidupan yang kekal itu? Apa syaratnya untuk masuk surga itu? Apa syaratnya untuk masuk dalam kehidupan yang indah itu, yang Tuhan sediakan bagi orang-orang benar, yang Tuhan sediakan bagi orang-orang yang melakukan kehendak Tuhan? Ada syaratnya, saudara. Tidak sulit kalau dilakukan dengan hati yang mau melakukan, tapi sulit bagi orang yang melanggar, bagi orang yang tidak mau melakukan. Syaratnya, saudara mau tahu? Apa syaratnya untuk kita bisa masuk ke dalam surga kekal itu, ke dalam kehidupan yang kekal yang di luar kehidupan yang sekarang ini? Syaratnya adalah, pertama, percaya. Percaya kepada Pencipta, percaya kepada yang memelihara hidup kita. Ada satu pribadi di luar kehidupan pribadi kita, ada satu kekuatan di luar kekuatan kita, ada satu pribadi yang tidak terbatas di luar pribadi kita yang terbatas ini, ada satu kekuatan yang tidak terbatas di luar kekuatan kita yang terbatas ini. Ada satu pribadi yang spektakuler, very spektakuler, saudara. Itulah yang mengatur kehidupan kita. Dan untuk bisa sampai kepada kehidupan kekal itu, ada syarat yang harus kita lakukan, saudaraku. Syaratnya yaitu percaya kepada Dia Pencipta, kepada seorang pribadi yang tidak terbatas, yang kekuatannya tidak terbatas, yaitu yang menciptakan kita. Mungkin saudara sulit, bagaimana kami untuk percaya? Kami tidak melihat Tuhan, kami tidak mengerti Tuhan, kami tidak bisa rasakan Tuhan. Bagaimana untuk percaya? Saudara yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, bagaimana kita untuk bisa percaya kepada satu kekuatan yang di luar kekuatan kita yang terbatas ini, kepada satu kekuatan yang tidak terbatas, kepada satu pribadi yang tidak terbatas di luar pribadi kita yang terbatas ini? Bagaimana kita bisa percaya? Kami merasakan hidup kami ini susah, hidup kami ini seolah-olah tidak ada pribadi yang menuntun hidup kami, karena hidup kami begitu saja monoton, tidak ada ininya, tidak ada mengalami fluktuasi apapun. Sulit kami untuk percaya kepada pribadi itu, karena kami berjalan secara natural aja, secara alami aja. Pokoknya hidup mengikuti irama alam aja. Saudara yang terkasih dalam nama Yesus, untuk bisa percaya kepada pribadi itu, jadi lewat firman Tuhan ini kita diajar perlahan-lahan, saudara, step by step. Mulai dari saudara percaya kepada Tuhan, sampai nanti kita bisa sampai kepada kehidupan yang kekal itu. Dan selama di dalam kehidupan sementara ini, saudara kita mengalami kesuksesan. Jadi sukses di bumi dan sukses di surga. Dalam arti kita mengalami berkat-berkat Tuhan secara rohani dan jasmani. Berkat Tuhan bukan hanya secara jasmani, saudara, itu hanya berkat yang terbatas. Tetapi ada satu berkat yang di luar, yang hal-hal jasmani, yang nanti saudara akan rasakan itu luar biasa. Sebahagia-bahagia kita selama di bumi ini, tidak ada tandingannya dengan kebahagiaan setelah kita masuk dalam kehidupan kekal itu. Semakmur-makmur saudara, semakmur-makmur kita di dalam kehidupan yang sementara ini, tidak ada tandingannya dalam kehidupan yang nanti. Nah, ini yang akan kita ajar, saudara, lewat kebenaran firman Tuhan ini, supaya kita menikmati kehidupan selama di dalam kehidupan sementara ini, dan juga di dalam kehidupan yang kekal itu. Saudara mau menikmatinya? Nah, apa syaratnya? Kita akan bicarakan di dalam firman Tuhan ini. Mungkin saudara bertanya, bagaimana kami mau percaya? Kadang-kadang kami tidak mengerti, kami berjalan begitu aja, pokoknya natural, alami saja. Kami tidak merasakan ada sesuatu pribadi yang menuntun kehidupan kami. Bagaimana kami bisa percaya? Hidup kita, kita hidup benar, nggak taunya kita dijahatin orang terus. Kita sudah hidup melakukan kebenaran, nggak taunya hidup monoton terus, begitu-begitu saja. Saudara, untuk bisa percaya kepada satu pribadi di luar pribadi kita yang sekarang ini, untuk kita bisa percaya kepada satu kekuatan di luar yang kekuatan kita yang sekarang ini, yaitu saudara, lihat siapa yang menciptakan kita. Apakah manusia menciptakan manusia? Apakah ada seorang pencipta? Seperti ada di dalam pelajaran biologi dulu, teori Darwin, katanya manusia berasal dari kera. Nah, apakah itu yang saudara percaya? Atau manusia, kalau orang Batak bilang maputa siam bulu, katanya madau siam langit. Apakah itu yang terjadi, saudara? Tidak. Keberadaanmu dan keberadaanku adalah hasil ciptaan Tuhan. Ya, tapi kami berasal dari orang tua kami. Oh, tidak juga. Orang tua kita yang menciptakan dari nenek moyang kita itu tercipta, tidak berada sendirinya. Dia datang dengan sendirinya. Tetapi ada sesuatu pencipta. Bagaimana kita bisa ada kalau tidak ada pencipta? Bagaimana kita bernafas? Dari mana itu nafas? Sumber nafas dari pencipta. Bukan orang tua yang kasih nafas sama kita.
Tetapi ada satu yang mengatur sistem di dalam kehidupan kita, di dalam tubuh kita ini. Mulai dari sistem pernapasan, sistem pencernaan, sistem dan segala macam sistem yang ada di dalam tubuh kita ini. Tetapi pencipta, saudara, dari sinilah kita tahu bahwa memang ada satu pribadi, di luar pribadi kita ini, ada satu pencipta. Jadi syaratnya untuk saudara nanti bisa merasakan, untuk saudara bisa menikmati kehidupan yang kekal itu, salah satunya adalah percaya. Jadi ada step-stepnya, ada langkah demi langkah. Langkah pertama adalah percaya. Yang berikutnya, dari mana lagi kami bisa percaya Tuhan itu ada? Tadi sudah kita katakan dari napas. Kita bisa bernapas dari mana? Sampai diatur frekuensinya, berapa frekuensi nadi jantung kita, berapa frekuensi kita bernapas, itu Tuhan yang atur. Nah, yang berikutnya, dari mana lagi kita tahu pribadi itu ada, pencipta itu ada? Bagaimana kita bisa percaya kepada Dia? Dari alam sekitar kita. Saudara lihat betapa dahsyatnya Allah pencipta kita itu. Diciptakan lautan, daratan, diciptakan langit dan bumi, diciptakan benda-benda penerang di alam angkasa, diciptakan tumbuh-tumbuhan, binatang. Apakah manusia yang menciptakan? Bukan, saudara. Tidak ada satu manusia pun yang bisa menciptakan. Only satu pencipta, namanya the creator, Yesus Kristus. Mungkin bagi orang yang di luar kepercayaan kita, yang saudara kita yang non di luar kepercayaan kita, mereka katakan Tuhan. Kalau kita orang Kristiani katakan Yesus Kristus. Kalau saudara kita yang non Kristiani yang di luar kita katakan Tuhan, Allah. Tapi ada satu pribadi pencipta, saudara. Nah, disitulah dari alam sekitar yang ada di alam sekitar kita ini. Dari situ kita tahu keberadaan pencipta kita itu. Nah, dari mana lagi kita tahu bahwa pencipta itu ada? Dari semua sistem yang ada di dalam kehidupan kita. Semua sistem yang Tuhan atur, ada hujan, ada matahari, ada pelangi, ada dan lain-lain sebagainya. Ada awan, ada semuanya, saudara. Ada awan, ada hujan, ada pelangi, ada semuanya. Itu hasil dari hasil karya dari pencipta, the creation, oleh the creator. Dari situ kita tahu bahwa memang pencipta itu ada. Jadi percaya kepada Dia. Terus bagaimana? Bagaimana kalau orang yang hidup di dalam kejahatan? Kenapa hidup mereka seakan-akan kok kelihatannya kehidupan mereka itu bagus-bagus saja, kehidupan mereka itu natural-natural aja, kehidupan mereka itu sukses aja. Justru kita yang hidup di dalam kebenaran, kenapa kita jadi melakukan kebenaran, kenapa kita yang jadi merasakan penderitaan, kesusahan? Kenapa? Apakah adil itu pencipta? Kalau memang ada pencipta, kenapa ada satu kehidupan yang rasanya tidak adil? Kenapa ada rasanya kehidupan yang tidak memang serasa secara manusia tidak adil? Kami sudah hidup dalam kebenaran. Kami tidak pernah berbuat kejahatan kepada orang. Kami tidak pernah melakukan hal-hal yang merugikan orang lain. Kami tidak pernah melakukan hal-hal yang menjahati orang. Tapi kenapa kita yang sudah hidup dalam kebenaran, kita yang justru mengalami kesusahan, penderitaan? Kenapa, saudara? Kenapa bisa demikian? Saudara, ada firman Tuhan katakan di dalam Matius, dikatakan, biarkanlah lalang dan gandum itu tumbuh bersama-sama, tetapi pada panen nanti itu lalang dan gandum akan dicabut, tetapi gandum akan dipisahkan, akan disimpan ke tempat penyimpanan, tetapi lalang tidak berguna. Dan ini lalang ini adalah lalang tumbuhan yang merugikan, tumbuhan yang ini, yang sama sekali tidak berguna. Begitu juga, biarkanlah orang-orang jahat dan orang-orang benar bertumbuh, hidup di dalam satu habitat yang sama. Karena ini belum waktunya Tuhan datang. Ini belum the end of time. Ini belum waktunya, saudara. Belum waktunya Tuhan datang. Mungkin berapa tahun lagi? How long to Jesus coming again? Kita tidak mengerti berapa tahun lagi Tuhan datang. Yang jelas firman Tuhan katakan pasti ada kedatangan Tuhan. Hari dunia kiamat. Agama manapun mempercayai ini, saudara. Bukan hanya agama kita Kristen. Saudara kita yang di luar agama Kristen juga, yang non-Kristiani, mereka percaya juga bahwa ada nanti hari kiamat. Nah, kenapa orang-orang jahat
Mereka enak-enak aja. Biarkanlah orang jahat dan orang benar hidup di dalam satu habitat yang sama, hidup di dalam bumi ini, karena ada nanti kedatangan Tuhan. Di situ akan ada pengadilan yang teramat adil. Pengadilan terakhir namanya, saudaraku. Seperti lalang dan gandum tadi dipisahkan pada panen, tetapi itu gandum akan disimpan karena itu gandum berguna. Tetapi lalang akan dibuang. Demikian juga kehidupan orang-orang benar dan orang-orang jahat. Biarin aja mereka sukses, biarin mereka kelihatannya mereka sukses, tidak ada masalah, it's no problem. Tetapi pada akhirnya nanti, pada pengadilan terakhir, pada hari dunia kiamat, secara umum global dikatakan pada dunia kiamat. Kalau kita secara Alkitabiah katakan kedatangan Tuhan. The rapture ada nanti tahap-tahapnya, yaitu pengangkatan dan pada kedatangan Tuhan. Disitulah nanti dipisahkan orang-orang jahat dan orang-orang benar. Orang benar akan masuk surga, orang jahat akan dibuang ke neraka. Karena kalau saat ini Tuhan menghukum orang jahat langsung, orang benar pun akan ikut terhukum. Para yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, tadi kita katakan, kadang-kadang ada kita yang komplain dengan Tuhan. Tuhan, kenapa? Kami sudah hidup di dalam kebenaran, kami sudah melakukan kehendak Tuhan, kami sudah melakukan apa yang kami bisa lakukan. Tapi kok kelihatannya hidup seperti ini saja. Dan kelihatannya orang-orang yang menjahati kita, kelihatannya sukses aja. Kelihatannya mereka tidak ada masalah dengan hidup mereka. Kenapa bisa demikian, Tuhan? Tidak usah bingung, saudara. Pegang apa yang ada padamu. Kita pegang apa yang ada pada diri kita. Apa yang menjadi komitmen kita dengan Tuhan, apa yang menjadi kesetiaan kita dan ketaatan kita kepada Tuhan, itu yang terpenting. Jangan lihat orang lain, saudara. Kita lihat apa yang menjadi komitmen kita dengan Tuhan, yaitu kita hidup di dalam kebenaran dan ketaatan akan Tuhan. Bagaimana kok orang jahat? Firman Tuhan katakan, saya bacakan di sini, saudara, dalam Matius 13. Dikatakan di sini perumpamaan tentang lalang di antara gandum. Yesus membentangkan suatu perumpamaan lain lagi kepada mereka. Katanya, hal kerajaan surga, maksudnya kerajaan surga setelah nanti dunia kiamat. Ada satu kerajaan yaitu di surga, bukan di bumi ini. Hal kerajaan surga itu seumpama orang yang menaburkan benih yang baik di ladangnya. Tetapi pada waktu semua orang tidur, datanglah musuhnya menaburkan benih lalang di antara gandum itu, lalu pergi. Ketika gandum itu tumbuh dan mulai berbulir, nampak jugalah lalang itu. Maka datanglah hamba-hamba Tuhan ladang itu kepadanya dan berkata, Tuan, bukankah benih baik yang Tuhan taburkan di ladang Tuan? Dari manakah lalang itu? Jawab Tuan itu, seorang musuh yang melakukannya. Lalu berkatalah hamba-hamba itu kepadanya, jadi maukah Tuhan supaya kami pergi mencabut lalang itu? Tetapi ia berkata, jangan, sebab mungkin gandum itu ikut tercabut pada waktu kamu mencabut lalang itu. Biarkanlah keduanya tumbuh bersama sampai waktu menuai. Pada waktu itu aku akan berkata kepada para penuai, kumpulkanlah dahulu lalang itu dan ikatlah berberkas-berkas untuk dibakar. Kemudian kumpulkanlah gandum itu ke dalam lumbungku. Artinya di sini ada dijelaskan Tuhan Yesus juga perumpamaan ini. Ini artinya, saudara. Di sini dikatakan, artinya, maka Yesus pun meninggalkan orang banyak itu lalu pulang. Murid-muridnya datang dan berkata kepadanya, jelaskanlah kepada kami perumpamaan tentang lalang di ladang itu. Ia menjawab, orang yang menaburkan benih baik ialah anak manusia, artinya Tuhan Yesus. Ladang ialah dunia, atau umat ciptaan Tuhan, manusia. Benih yang baik itu anak-anak kerajaan dan lalang anak-anak si jahat. Benih yang baik itu adalah orang-orang benar. Musuh yang menaburkan benih lalang ialah iblis. Waktu menuai adalah akhir zaman dan para penuai itu adalah malaikat. Maka seperti lalang itu dikumpulkan dan dibakar dalam api, demikian juga pada akhir zaman. Anak manusia akan menyuruh malaikat-malaikatnya dan mereka akan mengumpulkan segala sesuatu yang menyesatkan dan semua orang yang melakukan kejahatan dari dalam kerajaannya. Semuanya akan dicampakkan ke dalam dapur api. Di sana akan terdapat ratapan dan kertak gigi. Pada waktu itulah orang-orang benar akan bercahaya seperti matahari dalam kerajaan Bapa mereka. Siapa bertelinga, hendaklah yang mendengar. Maksudnya kerajaan Bapa, kerajaan Tuhan. Inilah, saudara, arti daripada perumpamaan tadi, lalang dan gandum.
Kalau lalang itu tercabut, gandumnya juga tercabut. Jadi saudara tidak usah komplain dengan kehidupan orang-orang yang tidak benar, dengan kehidupan orang-orang jahat. Kok mereka kelihatannya sukses, sementara orang-orang benar kok kelihatannya hidupnya menderita, hidupnya banyak mengalami pembentukan Tuhan, banyak mengalami tantangan dan hambatan. Tidak usah berkecil hati, saudara. Tuhan sudah berfirman di dalam firman-Nya. Ada timingnya Tuhan. Time adalah timingnya Tuhan. Dan apa yang Tuhan firmankan, ya dan amin. Tidak akan pernah gagal. Tidak ada satu firman Tuhan yang tidak digenapi. Semua firman Tuhan adalah ya dan amin. Dikatakan jadi kalau orang-orang jahat, orang-orang yang tidak hidup dalam kebenaran firman Tuhan, kapan hukuman Tuhan atas mereka? Nanti setelah akhir zaman, setelah dunia kiamat, setelah Tuhan datang. Disitulah akan kelihatan mana orang benar dan mana orang jahat. Dan akan ada pengadilan terakhir. Kalau pengadilan di dalam hukum pidana di dalam negara kita, paling maksimal mungkin seumur hidup. Penjara seumur hidup atau hukuman seumur hidup. Tetapi dalam pengadilan terakhir, saudara, bukan hanya 90 tahun, 100 tahun, bukan hanya 1000 tahun, tetapi selama-lamanya. Jadi saudara, supaya kita tidak masuk di dalam pengadilan terakhir itu, supaya saudara tidak masuk di dalam pengadilan terakhir itu, apa yang kita lakukan, saudara? Hidup di dalam kebenaran, hidup melakukan firman Tuhan. Apa itu arti orang benar? Yang dimaksud dengan orang benar adalah orang yang melakukan kebenaran firman Tuhan, atau yang melakukan setiap perintah-perintah Tuhan dan menjauhi larangan Tuhan. Itu yang dimaksud dengan orang benar. Yaitu orang yang melakukan kebenaran firman Tuhan, orang yang melakukan perintah-perintah Tuhan dan menjauhkan larangan Tuhan. Dari mana kita tahu perintah Tuhan? Dari firman Tuhan. Dari situ kita tahu perintah Tuhan, saudara. Dari mana kami tahu perintah Tuhan? Dari mana saudara tahu perintah Tuhan? Dari firman Tuhan. Di situ ada semua dikatakan perintah Tuhan dan larangan Tuhan. Jadi itu yang dimaksud dengan orang benar, orang yang melakukan kehendak Tuhan, yaitu orang yang melakukan setiap perintah Tuhan dan orang yang menjauhi larangan Tuhan. Ini saudaraku, memang kebenaran manusia masih agak tidak ada, belum ada yang 100%, saudara. Nobody's perfect. Mungkin masih hanya sekian persen. Hanya kebenaran Tuhanlah yang sempurna. Hanya Tuhan Yesus Kristus kita yang sempurna. Tidak ada tipu di dalam mulutnya. Dia sangat sempurna. Firman Tuhan katakan di dalam 1 Petrus 2 ayat 22, dia adalah orang benar. Kita baca, saudara, 1 Petrus 2 ayat 22. Firman Tuhan katakan 1 Petrus 2 ayat 22, ia tidak berbuat dosa dan tipu tidak ada di dalam mulutnya. Dalam arti Tuhan kita tidak pernah ingkar janji, Tuhan kita tidak pernah berdusta, Tuhan kita tidak pernah tidak menepati janjinya. Jadi kalau Tuhan katakan dia datang, pasti akan datang. Akan ada waktunya Tuhan akan datang. Tetapi bagaimana untuk jadi orang benar? Kan kita masih di dunia. Bagaimana dong? Kita kayaknya belum ada kebenaran yang sempurna. Nobody's perfect. Belum ada satu orang manusia pun yang 100% hidup di dalam kebenaran. Paling hanya mencapai mungkin sekian persen, 80%, 90%. Memang selama kita lihat, karena memang Roma 3 ayat 23 juga katakan bahwa semua orang sudah berbuat dosa dan sudah jatuh ke dalam dosa. Hanya Tuhan Yesuslah yang bisa menyelamatkan orang dari dosa. Ketika Tuhan memakan dirinya menjelma menjadi manusia, disitulah kedatangan Tuhan menjadi juru selamat bagimu dan bagiku. Tetapi jangan menghalalkan dosa, saudara. Jangan, waduh, lepas beban kami. Kan toh tidak ada manusia yang benar. Dikatakan belum ada. Di dalam kitab Roma katakan belum ada, tidak ada manusia yang benar. Semua sudah jatuh ke dalam dosa. Berarti semua manusia sudah jatuh ke dalam dosa. Tidak ada dong manusia yang benar. Berarti beban lepas. Ya, hidup ajalah di dalam ketidakbenaran. Dengar, saudara. Waktu berjalan terus, hari berganti hari, minggu berganti minggu, bulan berganti bulan, tahun berganti tahun. Waktu kedatangan Tuhan kita akan semakin dekat. Ini kita mendekati tahun yang baru ini. Di tahun yang baru ini berarti 1 tahun sudah waktunya Tuhan akan semakin dekat. Kalau orang kadang-kadang mengatakan, aduh, kita masih panjang umur di tahun depan ini, kita masih ini, bagus sekali kita panjang umur. Tetapi saudara yang
saudara mengerti, semakin bertambah hari, semakin bertambah tahun, berarti waktu semakin berkurang. Kedatangan Tuhan semakin dekat. Kalau kita menyadari ini, oke, kita panjang umur, panjang umurnya, ulang tahun, panjang umur. Tetapi waktu berkurang. Semakin hari, semakin minggu, semakin bulan, semakin tahun, waktu akan berkurang. Kedatangan Tuhan semakin dekat. Jadi di dalam waktu-waktu ini kita harus menuju proses kebenaran, penyempurnaan. Menuju proses penyempurnaan. Jadi jangan ada mengatakan, Tuhan kan tidak datang-datang. Buktinya kami lihat dari zaman dulu, dari tahun ke tahun, sepertinya Tuhan tidak datang-datang. Sepertinya biasa-biasa saja. Tidak ada yang berubah. Kayaknya biasa-biasa aja. Itu mungkin hanya slogan pendeta, hanya slogan hamba-hamba Tuhan di gereja, hanya slogan supaya banyak orang datang ke gereja, supaya jemaat gereja penuh. Mungkin itu hanya trik-triknya pendeta. Ini firman Tuhan yang bicara, saudara. Saudara mau percaya atau tidak, itu urusan saudara. Saudara tidak percaya, saudara yang rugi. Karena firman Tuhan ini tidak pernah berdusta. Firman Tuhan ini tidak pernah berdusta. Ini firman Tuhan ditulis oleh orang-orang yang sudah mendengar suara Tuhan, yang sudah mendapatkan pewahyuan dari Tuhan, saudara. Sekian tahun yang lalu, ini firman Tuhan ditulis, tetapi mereka adalah orang-orang yang menuliskan firman Tuhan ini, mereka yang sudah bersekutu dengan Tuhan, yang sudah menerima inspirasi dan illumination, penerangan dari Tuhan dan pewahyuan dari Tuhan. Jadi ini firman ini ditulis berdasarkan suara Tuhan. Nah, sebagai orang yang menuju kebenaran, yang menuju kesempurnaan, prosesnya taat kepada Tuhan. Yang jelas, saudara, kita harus hidup di dalam kebenaran dan melakukan kehendak Tuhan. Hanya itulah yang membuat kita mendapatkan berkat. Berkat secara jasmani dan juga berkat secara rohani. Berkat kekekalan, berkat keselamatan, artinya salvation. Surga, saudara. Jadi kita dapatkan berkat jasmani dan juga kita dapatkan berkat secara rohani. Kalau hanya berkat jasmani yang saudara cari, itu sangat memprihatinkan. Karena nanti jangankan ke surga, hanya kita sampai batas limit. Misalnya saya mati umur 80 tahun atau 90 tahun atau 100 tahun. Saya tidak bawa 1000 perak pun ke dalam kuburan, saudara. Baju pun kita tidak bawa. Misalkan umur saya nanti karena medis katakan 100 tahun. Baju pun saya tidak akan bawa. Jadi kita tidak akan bawa apa-apa. Nah, kalau itu hanya yang kita pikirkan. Tetapi sekarang yang menurut pengajaran firman Tuhan ini, bagaimana supaya kita diberkati, bagaimana untuk kita bisa diberkati secara rohani dan jasmani, dan juga berkat keselamatan. Karena seringkali kadang-kadang kalau kita ke gereja yang diajarkan, saudara, hanya bagaimana supaya mendapatkan uang, mendapatkan kesehatan, mendapatkan ini, itu bagus sekali. Apa yang kita capai selama kita di muka bumi ini, itu bagus sekali. Tetapi agak jarang diajarkan. Tapi banyak juga hamba-hamba Tuhan yang mengajarkan bagaimana supaya kita bisa hidup di dalam kebenaran dan kita nanti bisa masuk di dalam kerajaan kekal. Namanya kerajaan surga. Setelah kehidupan yang sekarang ini. Karena di sini only 100 tahun. Nah, setelah itu kemana? Surga. Apakah saudara mau menikmatinya? Saya katakan saya mau. Makanya saya jadi hamba Tuhan, saudara. Dulu paman saya, adik bapak saya, beliau pejabat di Departemen Keuangan. Sudah menawarkan saya untuk jadi pegawai negeri. Dia katakan karena ini pamanku orang lumayan, saudara, agak diberkati Tuhan. Sampai dia kasih saya soal-soal untuk tes di pegawai negeri. Waktu itu saya kuliah di Fakultas Teknik, jurusan arsitektur. Nah, pamanku bilang, kamu orang pinter, jadi kamu masuk aja pegawai negeri. Ini yang lain aja sepupu-sepupumu ku masukin, kata pamanku. Karena pamanku ini adik bapak saya, jadi dia menganggap saya anaknya. Terus apa jawaban saya waktu itu sama pamanku? Sudah, karena bapak saya ini pendeta. Saya katakan, saya jadi kayak bapak saya aja, kayak bapak aja lah, pendeta aja saya. Ini saya kuliah arsitektur, nanti paling saya tinggalin ini paman. Pamanku sampai bilang, kau orang pintar, sayang potensimu itu. Orang ini sepupu-sepupumu aja aku masukin. Aku bilang aku mau jadi pendeta aja lah. Nah, tapi saudara, bukan berarti pegawai negeri jadi tidak ke surga, tidak ke surga, saudaraku. Tapi ada karunia-karunia tertentu yang Tuhan berikan bagi kita. Ada panggilan-panggilan tertentu yang Tuhan berikan bagi kita. Saya memang mungkin Tuhan kasih karunia ini, karunia untuk jadi seorang hamba Tuhan full timer. Pegawai negeri juga banyak yang dipakai Tuhan. Di dalam instansi mereka juga banyak yang Tuhan pakai.
Di dalam instansi mereka melayani Tuhan. Banyak saudara, karyawan-karyawan swasta, pekerja-pekerja kantor juga di kantor mereka melayani Tuhan. Tapi ada orang-orang tertentu. Di dalam firman Tuhan katakan ada 12 suku dulu, suku Israel, dan salah satu dari suku itu namanya suku Lewi. Mereka ditahbiskan menjadi imam, dan ini mereka tidak diizinkan mereka untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan sekuler. Mereka memang dikhususkan untuk pekerjaan-pekerjaan rohani, menjadi imam atau perantara antara jemaat dengan Tuhan. Jadi mereka menjadi, kalau sekarang istilahnya, pendeta, penginjil, dan hamba-hamba Tuhan. Nah, inilah mungkin panggilan khusus yang Tuhan berikan bagi saya. Inilah panggilan khusus yang Tuhan berikan. Jadi ini saudara, untuk melakukan kebenaran firman Tuhan ini, kita hidup di dalam kebenaran firman Tuhan dan melakukan seluruh kehendak Tuhan. Tadi firman Tuhan katakan bahwa Yesus kita itu adalah Yesus yang sempurna. Manusia tidak ada yang sempurna, tapi menuju proses kesempurnaan. Ada. Nah, di dalam Alkitab kita lihat ada beberapa tokoh yang hidup di dalam kebenaran, saudaraku. Yaitu antara lain satu, Nuh. Yang pertama, Nuh. Kita lihat. Dia ini adalah tokoh iman di dalam Alkitab yang hidup di dalam kebenaran. Di zamannya, pada zamannya waktu itu, pada zaman Nabi Nuh, orang hidup di dalam kekerasan, hidup di dalam kejahatan. Sampai Tuhan menyesal untuk menciptakan manusia itu. Ketika zaman Nuh, hidup berapa banyak jumlah manusia yang Tuhan ciptakan pada waktu itu kita tidak tahu persis, karena di Alkitab tidak disebutkan. Tetapi yang jelas cukup banyaklah jumlah manusia yang diciptakan oleh Tuhan waktu itu. Tetapi saudara, setelah Tuhan menciptakan manusia ini, mereka hidup di dalam kekerasan, hidup di dalam dosa dan kejahatan. Sampai Tuhan menyesal menciptakan manusia itu. Sampai Tuhan katakan, aku akan menghukum manusia. Dan waktu itu, di zaman Nuh, dari sekian banyak manusia, ada satu orang benar yang hidup di dalam kebenaran, namanya Nabi Nuh. Dan ketika Tuhan sudah sampai kepada klimaks kemarahannya, waktu itu Tuhan katakan kepada Nuh, berfirman kepada Nuh, katakan, kamu buat sebuah bahtera, karena aku akan menghukum manusia ciptaanku, karena mereka hidup di dalam dosa dan kekerasan, sampai saya menyesal menciptakan manusia itu. Itu firman Tuhan katakan kepada Nuh. Nah, kenapa Tuhan bisa berbicara kepada Nuh? Karena dia orang benar, saudara. Dia orang benar. Nah, Nuh taat kepada Tuhan. Dan memang selama kehidupannya pun Nabi Nuh hidup di dalam kebenaran. Dan waktu itu Tuhan katakan, aku akan mendatangkan hukuman kepada umat ciptaanku ini. Nuh taat. Dia melakukan itu. Ini kitab Nuh ada di dalam kitab Kejadian, nanti saudara baca. Mulai dari Kejadian 6, 7, 8, 9. Di situ ada kisah Nabi Nuh. Nah, di situ dikatakan, saudara, firman Tuhan katakan kepada Nuh, saya akan mendatangkan hukuman. Nuh taat, dia lakukan itu, dia bikin bahtera, dia bikin satu perahu untuk mengantisipasi nanti, karena Tuhan akan mendatangkan banjir, katanya air bah. Dan saudara tahu apa yang terjadi? Firman Tuhan tidak pernah berdusta. Apa yang Tuhan firmankan itu akan terjadi. Tuhan katakan dia akan mendatangkan malapetaka, dia akan mendatangkan hukuman, Tuhan lakukan. Dan saatnya tiba waktu itu, Tuhan menghukum manusia di zaman Nabi Nuh. Datanglah air bah. Hanya satu orang yang selamat dan keluarganya, saudara. Namanya Nabi Nuh. Berapa banyak persentase manusia, berapa banyak jumlah manusia waktu itu. Tetapi hanya satu orang yang selamat beserta dengan keluarganya. Sangat sedikit sekali persentasenya. Hanya satu orang yang selamat, hanya satu orang yang benar dari antara sekian banyak manusia. Nah, saya dan saudara maunya seperti itu. Pada zaman Tuhan datang nanti, kita selamat, saudara. Dari sekian banyak, kita bisa selamat. Tapi kita berdoa supaya bangsa kita banyak yang masuk surga nanti pada kedatangan Tuhan. Ini doa kita. Jadi bangsa kita, umat Tuhan, gereja Tuhan, banyak yang masuk surga pada kedatangan Tuhan. Ini yang menjadi tugas dan tanggung jawab hamba-hamba Tuhan. Tugas dan tanggung jawab para pendeta untuk menyampaikan kebenaran-kebenaran kepada setiap jemaat dan umat Tuhan yang mau mendengar. Bagi yang tidak mau mendengar, tidak ada urusan kami para pendeta.
Para hamba-hamba Tuhan tidak ada urusan bagi orang-orang yang menentang firman Tuhan, bagi orang-orang yang tidak mau mendengar dan melakukan. Kami hanya berurusan dengan orang-orang yang mau mendengar dan melakukan firman Tuhan, yang mau hidup dalam kebenaran seperti Nabi Nuh. Sehingga pada zaman akhir itu nanti kita sampai kepada kebenaran itu, sampai kepada kerajaan yang kekal itu, sampai kepada kehidupan yang kekal itu, namanya surga. Ada lagi saudaraku, antara lain tokoh yang hidup dalam kebenaran di dalam Alkitab, yaitu Abraham. Ini di dalam kitab Ibrani 11 ayat Ibrani 8 ayat 11 sampai 12. Di situ firman Tuhan katakan bahwa Abraham hidup dengan iman. Di dalam kitab Kejadian, mulai dari Kejadian 12 dan seterusnya. Nanti ini menjadi pekerjaan saudara, PR saudara. Dikatakan di situ Abraham hidup di dalam kebenaran. Dia taat kepada Tuhan. Waktu itu Tuhan berjanji akan memberikan anak pada masa tuanya. Secara akal manusia, secara logik, agak sulit dipercaya janji Tuhan, karena mereka waktu itu sudah tidak mungkin bisa melahirkan anak. Tetapi Tuhan berjanji kepada Abraham, saya akan memberikan anak kepadamu dan kepada istrimu Sarah. Mereka sudah sama-sama tua, tapi Abraham taat. Walaupun mungkin dengan sedikit adu argumen dengan Tuhan, tetapi dia taat akan janji-janji Tuhan. Dan Tuhan menepati janjinya, Tuhan berikan anak waktu itu. Dan Abraham taat untuk memberikan persembahan-persembahan kepada Tuhan, saudara. Dan ketika Tuhan memanggil dia dari negeri nenek moyangnya, dari tempat dia, untuk Abraham dipanggil kepada untuk pergi dari tempat nenek moyang dia. Abraham pergi, taat kepada Tuhan. Apapun yang Tuhan perintahkan kepada dia, dia taat. Jadi makanya dikatakan Abraham itu bapa orang benar. Nah, yang berikutnya ada lagi orang benar, yaitu Henok, saudaraku. Pada zaman Henok, dia seorang yang taat kepada Tuhan. Di dalam Kejadian 5 ayat 22 sampai 24, dia orang yang taat kepada Tuhan, sehingga Henok diangkat ke surga, saudara. Sampai diangkat ke surga tidak melalui proses kematian, tapi langsung diangkat ke surga. Kenapa? Karena dia taat kepada Tuhan. Dia bergaul dengan Allah. Itu contoh-contoh orang benar. Yang berikutnya, Yusuf. Mulai dari Kejadian 38, 39 dan seterusnya. Dia seorang yang taat. Dia banyak mengalami permasalahan, dia banyak mengalami rintangan, dia banyak mengalami ujian, dia banyak mengalami cobaan, tetapi dia taat kepada Tuhan. Dia dijual oleh saudara-saudaranya, dia sampai difitnah, sampai pernah dia masuk penjara, dia difitnah, Yusuf. Tetapi dia orang benar, dan Tuhan bela dia. Setelah dia mengalami proses penderitaan itu, dia tampil jadi pemenang, dan Yusuf diberkati Tuhan secara berkelimpahan dan secara luar biasa. Yosua dan Kaleb, ini contoh orang benar. Ini di dalam kitab Yosua, saudara. Nanti saudara baca. Mereka berapa banyak dulu bangsa Israel yang dibawa ke tanah Kanaan, tetapi hanya 2 orang yang masuk, yaitu Yosua dan Kaleb. Saudara yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, tadi kita sudah bahas bagaimana supaya kita bisa hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Dari mana kita tahu kebenaran firman Tuhan? Dari mana kita tahu perintah Tuhan? Dari firman Tuhan. Dan apa syaratnya untuk kita bisa mendapatkan berkat Tuhan secara rohani dan jasmani, dan secara untuk mendapatkan keselamatan atau kemenangan, yaitu salvation, surga. Salah satunya tadi kita katakan percaya kepada Tuhan. Kalau kita orang Kristiani katakan kepada Tuhan Yesus Kristus. Kalau saudara kita yang di luar iman kita, yang tidak satu iman dengan kita, yang saudara kita, mereka katakan Tuhan. Tapi yang dibutuhkan adalah percaya saudara. Nah, kita lihat ayatnya di dalam Markus 16 ayat 16, bahwa dengan percaya kepada Tuhan Yesus Kristus kita akan diselamatkan. Itu syarat untuk diselamatkan. Itu syarat untuk memperoleh kehidupan yang kekal itu. Markus 16 ayat 16 firman Tuhan katakan, siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak dipercaya akan dihukum. Berarti hanya dengan percaya
Ini step awal, step langkah awal kita untuk bisa diselamatkan, untuk kita bisa memperoleh kehidupan yang kekal itu, yaitu percaya kepada pencipta kita, percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Yaitu ini ayatnya, Markus 16 ayat 16. Jadi dikatakan harus percaya. Nah, di dalam Roma 10 ayat 9, saudara, 9 sampai 10 dikatakan, sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Jadi percaya, harus percaya kepada Tuhan, kepada Tuhan Yesus Kristus. Harus ada. Dengan mulut kita, kita mengaku bahwa Yesus adalah pencipta kita, bahwa Yesus adalah juru selamat kita, dan dengan hati kita percaya. Di sini dikatakan tadi, sebab kamu mengaku dengan mulutmu, dengan mulut kita mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan, dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Jadi hanya percaya kepada Yesus Kristus bahwa Dia adalah juru selamat. Dengan kita percaya bahwa Yesus bisa menyelamatkan saudara, artinya bisa membawa kita ke surga. Itulah kepercayaan kita. Jadi itu step-stepnya, itu langkah-langkahnya. Dengan percaya kepada Yesus bahwa ada satu pribadi di luar pribadi kita ini yang memiliki surga, yang memiliki kehidupan yang kekal itu. Kita hanya hidup di dalam kehidupan yang sementara ini. Tetapi di luar kehidupan yang sementara ini ada satu pemilik kehidupan yang kekal. Namanya Tuhan Yesus Kristus. Nah, kita harus percaya di dalam hati kita dan mengaku dengan mulut kita bahwa Dia adalah Tuhan dan percaya dalam hati kita, maka kita akan diselamatkan. Ini step pertama, tapi nanti tidak cukup hanya percaya. Apa langkah-langkah selanjutnya nanti kita lihat. Nah, kita lihat juga di dalam Yohanes 1 ayat 12. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu yang mereka yang percaya dalam namanya. Jadi kepada semua orang yang percaya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah. Anak-anak Allah hanya ada dua pemilik kita, saudara, pemilik manusia, yaitu Tuhan dan iblis. Kalau kita bukan anak Tuhan, berarti anak iblis. Jadi kepada anak, dikatakan di sini, tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya di dalam namanya. Jadi syarat pertama untuk saudara bisa, untuk kita bisa memperoleh kehidupan yang kekal itu adalah percaya di dalam nama Yesus, percaya kepada Yesus Kristus. Firman Tuhan juga katakan ada di dalam kitab, nanti saudara harus baca-baca firman Tuhan ini. Jadi ibarat orang sekolah, saudara. Kalau orang sekolah mulai dari tingkat TK, mereka sampai ke tingkat SD, sampai ke tingkat SMP, sampai ke tingkat SMA, sampai universitas. Jadi begitu baru bisa diwisuda, baru kita jadi sarjana. Nah, begitu juga dengan untuk kita bisa diwisuda nanti dalam kerajaan Allah itu, untuk kita bisa masuk ke dalam kerajaan kekal itu, ada langkah-langkahnya. Yaitu langkah pertama, percaya kepada satu pribadi di luar pribadi kita yang sekarang ini, kepada satu pribadi, kepada satu kekuatan di luar kekuatan kita yang sekarang ini, yaitu namanya Tuhan Yesus Kristus. Dengan saudara percaya, dengan kita percaya kepada Dia, kepada pencipta kita, kepada juru selamat kita yang bisa menyelamatkan kita nanti dari hukuman kekal, yang bisa menyelamatkan kita, yang bisa memberikan kehidupan yang kekal di luar kehidupan yang sekarang ini, namanya Yesus Kristus. Percaya. Itu yang menjadi syarat pertama untuk kita bisa memperoleh kehidupan yang kekal itu, dan untuk kita juga bisa memperoleh kehidupan jasmani juga, berkat-berkat jasmani. Saudara, apa tadi syaratnya? Kita harus percaya. Kita lihat lagi ayat yang berikutnya, Efesus 2 ayat 8. Di dalam kitab Efesus 2 ayat 8, firman Tuhan katakan, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Jadi kepercayaan itu, kepercayaan kita kepada Tuhan, itu bukan hasil usaha kita. Jadi kita keselamatan itu memang bukan karena usaha kita, seperti kita berusaha kalau kita ada pekerjaan, kalau kita ada karir, kalau kita ada usaha, kita kerjakan dengan sekuat tenaga.
kita bisa memperoleh hasil. Keselamatan itu bukan hasil usaha kita. Kita tidak bisa, saya berilah keselamatan, saya hidup kerja keras untuk bisa selamat. Itu memang hasil pemberian Tuhan. Pada awalnya, kita jelaskan saudaraku, bagaimana karya penyelamatan Tuhan Yesus Kristus, bagaimana karya penyelamatan Tuhan sampai Tuhan bisa menjamin kita bisa masuk surga. Pada awalnya Tuhan menciptakan langit dan bumi, Tuhan menciptakan umat manusia segambar dan serupa dengan Tuhan. Tetapi seperti yang kita bahas tadi, pada zaman Nuh, pada zaman-zaman nenek moyang kita, manusia jatuh ke dalam dosa. Bapa pertama kita yaitu Adam dan Hawa, semua hidup serba dijamin oleh Tuhan, saudara. Satu garansi yang sangat sempurna. Tuhan kasih garansi yang sangat sempurna. Mereka hidup di dalam satu taman yang luar biasa, tanpa mereka kerja, Tuhan jamin kehidupan mereka. Tetapi waktu itu manusia jatuh di dalam dosa. Ketika ular itu menggoda Hawa, akhirnya Hawa juga mempengaruhi Adam, dan jatuhlah manusia di dalam dosa. Setelah jatuh manusia ke dalam dosa, pada tahap-tahap berikutnya, sampai ke zaman ke generasi-generasi selanjutnya, keturunan-keturunan selanjutnya, yaitu pada zaman Nuh, pada itu kita lihat bagaimana Tuhan menghukum pada zaman Nuh. Tuhan hukum pakai air bah. Tetapi Tuhan Yesus Kristus, itulah fungsi Tuhan Yesus Kristus. Karena Yesus sekali berfirman, apa yang Tuhan firmankan, ya dan amin. Jadi dia menciptakan, walaupun dia menyesal waktu itu menciptakan manusia, tetapi Yesus, dia tidak pernah mengingkari janjinya, dia tidak pernah mengingkari kata-katanya, tetapi dia konsisten dan konsekuen dengan setiap perkataannya. Nah, ketika manusia beranak cuculah Nuh, setelah ini waktu itu sudah dihukum oleh Tuhan. Nah, sekarang Nuh dan generasi-generasinya toh masih jatuh juga di dalam dosa. Jatuh di dalam dosa, saudaraku. Nah, pada waktu itu Tuhan Yesus Kristus menjelmalah jadi manusia. Setelah Tuhan melihat bahwa manusia sudah jatuh di dalam dosa ciptanya itu, manusia ciptanya itu sudah jatuh di dalam dosa, akhirnya Tuhan Yesus Kristus menjelmah menjadi manusia lewat perawan Maria. Yesus menjelma di dalam seorang anak darah Maria. Sebetulnya dia roh adanya. Yesus kita itu roh adanya. Dia bukan manusia secara fisik, saudara. Dia bukan diperanakkan oleh daging, tetapi dia roh adanya. Nah, dia menjelma di dalam anak darah Maria waktu itu. Dan Yesus Kristus menjelma, menyamakan diri menjadi manusia dengan tujuan untuk menyelamatkan manusia. Inilah yang dinamakan karya penyelamatan Yesus Kristus. Di sinilah dikatakan bahwa Yesus kita itu sebagai juru selamat, yaitu dengan penebusan. Kalau dia tidak menyamakan diri jadi manusia, manusia tidak akan selamat-selamat, karena manusia itu bebal. Nah, waktu itu Yesus menjelma menjadi manusia. Yesus mengadakan penginjilan, mengadakan pengajaran. Sejak Yesus masa remaja sampai ke masa dewasa, Yesus sudah mengadakan penginjilan. Tuhan Yesus sudah melakukan pekerjaan-pekerjaan yang mau menyelamatkan manusia dari hukuman dosa. Tetapi dia pencipta juga, dia Allah pencipta juga. Inilah yang dinamakan dengan Allah Tritunggal. Pada awal penciptaan, posisi Tuhan kita itu adalah sebagai Allah pencipta. Berarti dia sebagai Allah pencipta. Tetapi setelah dia menjelma menjadi manusia, dia dikatakan Allah juru selamat. Dia juru selamat. Nah, nanti setelah Yesus Kristus sudah mengadakan karya-karya penginjilan, sudah mengadakan karya penyelamatan, sudah mengadakan karya-karya penyembuhan, karya yang lain, dan waktu itu Yesus terangkat ke surga, dinamakan dengan Allah Roh Kudus. Nah, ini yang dinamakan dengan Allah Tritunggal. Allah pencipta, Allah Bapa, Allah Anak Juru Selamat, dan Allah Roh Kudus. Itu Roh Kudus itu artinya roh Tuhan. Tuhan sudah naik ke surga, yang tinggal adalah rohnya. Itulah yang dinamakan bahwa Yesus itu bukan hanya fisik dia. Dia menjelma, fisik manusia 100%, tetapi dia roh adanya 100%. Jadi ini sampai kita ke Allah Tritunggal ini. Apa yang dimaksud dengan Allah Tritunggal itu? Allah pencipta, dan Allah juru selamat, dan Allah Roh Kudus. Tetapi dia satu pribadi yang sama, cuma dalam posisi-posisi yang berbeda. Ketika dia menciptakan, dikatakan sebagai Allah pencipta. Ketika Tuhan Yesus menyelamatkan manusia, sebagai Allah juru selamat, Allah Anak, yaitu juru selamat, Yesus Kristus. Nah, ketika Yesus Kristus naik ke surga,
yang ditinggalkan oleh Tuhan kepada kita adalah Allah Roh Kudus. Roh Kudus itu sama dengan Roh Tuhan. Ya, saudaraku. Nah, di sini dikatakan Efesus 2:8, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Jadi hanya karena karunia, kasih karunia, because only grace. Jadi bukan hasil usaha kita keselamatan itu, tapi Tuhan. Tetapi lihat, jangan dulu senang dulu. Toh kita tidak, berarti kita tidak perlu dong hidup di dalam kebenaran. Berarti kita tidak perlu dong hidup di dalam ketaatan. Toh kasih karunia, toh pemberian. Hanya only grace, because only grace. Bukan karena kita, bukan karena usaha kita. Lihat dulu, Tuhan katakan di dalam Yakobus 2, kita lihat saudara ayatnya, mulai dari ayat 19 saudara. Engkau percaya bahwa hanya ada satu Allah saja, itu baik, tetapi setan-setan pun juga percaya akan hal itu dan mereka gemetar. Hai manusia yang bebal, maukah engkau mengaku sekarang bahwa iman tanpa perbuatan adalah iman yang kosong? Bukankah Abraham bapa kita dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya ketika ia mempersembahkan Ishak anaknya di atas mezbah? Kamu lihat bahwa iman bekerja sama dengan perbuatan-perbuatan, dan oleh perbuatan-perbuatan itu iman menjadi sempurna. Dengan jalan demikian genaplah nas yang mengatakan, lalu percayalah Abraham kepada Allah, maka Allah memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Karena itu Abraham disebut sahabat Allah. Jadi kamu lihat bahwa manusia dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya dan bukan hanya karena percaya, bukan hanya karena iman.